Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut adalah terkait dengan amil dari maf'ul mutlak yang terdapat di dalam niat sholat. Kita ambil contoh di dalam niat sholat zuhur. Di dalam niat ini dikatakan usolli fardhu zuhri arba'a roka'atin dan seterusnya. Dalam niat sholat ini terdapat dua masdar. Yang pertama adalah lafadz fardhu zuhri dan yang kedua adalah lafadz arba'a roka'atin. Kita fokus kepada maf'ul mutlak atau masdar yang kedua, yaitu lafadz arba'a roka'atin. Jikalau lafadz arba'a roka'atin ini dinasobkan karena sebagai maf'ul mutlak, lalu lafadz yang manakah yang menjadi amilnya? Padahal dikatakan bahwa antara masdar dengan amilnya ini haruslah sama. Baik kesamaan ini dalam segi makna dan lafadznya atau dalam segi makna saja. Lalu di dalam susunan ini, manakah yang pantas untuk menjadi amilnya? Padahal kita ketahui bahwa amil daripada maf'ul mutlak itu ada tiga. Yang pertama, ada kalanya berupa masdar. Kemudian yang kedua, ada kalanya berupa kalimat fi'il. Dan yang ketiga, ada kalanya berupa isim mushtaq. Yang kesemuanya ini haruslah sama dengan masdarnya, baik dalam segi makna maupun dalam segi lafadznya. Kita ambil contoh amil daripada maf'ul mutlak yang berupa masdar, seperti lafadz inna jahannama jazaun lil kafirina jazaan maufuran. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam itu jazaun, ialah merupakan balasan lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Jazaan, sebagai balasan, maufuran, yang cukup. Di sini kita perhatikan lafadz jazaan. Lafadz jazaan ini dinasobkan karena berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Sedangkan amil yang menasobkan kepada lafadz jazaan ini adalah berupa masdar. Jazaun ini adalah amilnya, sementara makmulnya adalah lafadz jazaan. Di sini kita perhatikan antara maf'ul mutlak dengan amilnya ini sama, baik dalam segi lafadz maupun dalam segi maknanya. Ini contoh amil yang berupa masdar. Selanjutnya contoh amil daripada maf'ul mutlak yang berupa kalimat fi'il. Seperti yang seringkali kita katakan, darabtu Zaidan darban. Darabtu, memukul siapa aku, Zaidan, kepada Zaid, darban, dengan benar-benar memukul sungguh. Aku benar-benar memukul Zaid. Di sini lafadz darban adalah maf'ul mutlak yang dibaca nasab dan amilnya adalah berupa kalimat fi'il, yaitu berupa lafadz darabtu. Di sini antara amil dengan makmulnya, dengan maf'ul mutlaknya, ini makna dan lafadznya sama. Kemudian yang terakhir, amil yang berupa isim mushtaq, yaitu kalimat isim yang bentuknya diambilkan dari bentuk kalimat yang lain. Seperti contoh, ana dharibun Zaidan darban. Ana, adapun saya, dharibun, ialah orang yang memukul, Zaidan, kepada Zaid, darban, dengan memukul sungguh. Akulah orang yang benar-benar memukul Zaid. Di sini lafadz darban dibaca nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul mutlak dan amilnya adalah lafadz dharibun, di mana dharibun itu termasuk daripada isim mushtaq. Syighah daripada lafadz dharibun ini adalah isim fa'il.
Dan isim fa'il ini bentuknya diambilkan dari bentuk aslul wahidnya, yaitu diambilkan dari lafaz doroba atau diambilkan dari lafaz dorban. Dan di sini kita lihat bahwa antara masdar, antara maf'ul mutlak dengan amilnya ini sama dalam lafaz dan maknanya. Ini adalah beberapa amil daripada masdar, di mana antara keduanya yaitu amil dengan masdarnya itu harus memiliki kesamaan, baik sama dalam dua hal, yaitu makna dan lafadznya, atau sama dalam segi maknanya saja. Seperti ketika kita mengatakan jalastu qu'udan. Jalastu duduk siapa aku, qu'udan dengan benar-benar duduk. Lafaz qu'udan ini adalah maf'ul mutlak atau masdar, sedang amilnya adalah lafaz jalasa, di mana antara amil dengan makmulnya ini memiliki kesamaan, namun kesamaan ini hanya dalam segi maknanya, sedangkan lafadznya berbeda. Hal itu pun diperbolehkan karena memang di sana masih terdapat kesamaan. Lalu bagaimana dengan yang terdapat di dalam niat sholat ini? Manakala kita nyatakan bahwa amilnya adalah lafaz usolli, seharusnya terdapat kesamaan antara masdarnya dengan amilnya. Sedangkan kita lihat di sini tidak ada kesamaan dengan amilnya. Lalu di manakah amil yang sesungguhnya? Pada dasarnya memang antara amil dengan masdarnya itu haruslah memiliki kesamaan, yaitu dalam segi makna atau dalam segi lafadznya. Namun seringkali kita lihat dalam beberapa keadaan di mana antara masdar dengan amilnya itu tidak memiliki kesamaan, sebagaimana contoh yang tadi. Hal itu dikarenakan karena lafadz yang kita katakan sebagai masdar tadi itu sebenarnya bukanlah masdar yang sesungguhnya, bukanlah maf'ul mutlak yang sesungguhnya, melainkan statusnya itu hanyalah sebagai naib saja, naib dari masdar, atau bisa kita katakan naib dari maf'ul mutlak. Jadi posisinya hanya sekedar pengganti daripada masdar saja, di mana masdar atau maf'ul mutlak yang sesungguhnya itu dibuang atau posisinya bergeser dari tempat semula. Namun tidak semua kalimat dapat menjadi naib daripada masdar. Terdapat kalimat-kalimat khusus yang nantinya posisinya menempati di tempatnya masdar, sebagaimana posisi daripada naibul fa'il yang menempatin di tempatnya fa'il. Jadi sebenarnya naibul fa'il itu bukanlah fa'il yang sesungguhnya, hanya posisinya saja menempatin di tempatnya fa'il sehingga dia pun di'irab sebagaimana fa'il. Demikian pula dengan naibul masdar atau naib dari maf'ul mutlak, sebenarnya dia bukanlah maf'ul mutlak yang sesungguhnya, hanya menempatin di tempatnya maf'ul mutlak sehingga dia pun di'irab sebagaimana maf'ul mutlak, yaitu dibaca nasab. Lalu apa saja bentuk-bentuk daripada naib dari maf'ul mutlak ini? Naib dari maf'ul mutlak ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, ada kalanya berupa sifat atau naat dari maf'ul mutlak yang menempatin di tempatnya maf'ul mutlak. Jadi pada asalnya dia itu hanyalah sebagai naat dari maf'ul mutlak itu sendiri. Selanjutnya ketika maf'ul mutlak itu dibuang, naat ini pun menempatin di tempatnya maf'ul mutlak dan dibaca nasab. Kita ambil contoh seperti lafaz darabtu Zaidan darban syadidan. Darabtu memukul siapa aku, Zaidan kepada Zaid. Darban dengan pukulan, syadidan yang keras. Aku memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Di sini kita perhatikan lafaz darban syadidan. Lafaz darban ini adalah masdar atau maf'ul mutlak dari lafaz darabtu, di mana antara amil dengan maf'ul mutlaknya di sini sama, baik dalam segi lafaz maupun dalam segi maknanya. Karena darban sendiri berasal dari tasrif lafaz daraba. Daraba yadribu darban.
Dengan demikian makna daripada doroba dengan dorban itu sama, yaitu sama-sama mengandung makna memukul. Di sini lafaz dorban yang merupakan maf'ul mutlak atau masdar memiliki naat, yaitu berupa lafaz syadidan, dorban syadidan, dengan pukulan yang keras. Jadi lafaz syadidan itu statusnya adalah sebagai naat daripada lafaz dorban. Selanjutnya, ketika lafaz dorban yang merupakan maf'ul mutlak yang sesungguhnya daripada doroba ini dibuang, maka lafaz syadidan ini menempatin di tempatnya doroba. Sehingga yang pada asalnya syadidan ini dibaca nasab sebagai naat dari lafaz dorban, ketika dia menempatin di tempatnya maf'ul mutlak, maka dia tetap dibaca nasab, namun nasabnya bukan karena sebagai naat, nasabnya karena menempatin di tempatnya maf'ul mutlak. Jadi statusnya adalah sebagai naib maf'ul mutlak. Sehingga nanti yang tampak itu adalah darabtu zaidan syadidan, seolah-olah antara maf'ul mutlak dengan amilnya ini tidak sama, padahal lafaz syadidan ini bukanlah maf'ul mutlak yang sesungguhnya, melainkan dia hanya sekedar pengganti dari maf'ul mutlak yang sebenarnya. Jadi ini yang pertama, bentuk daripada maf'ul mutlak, yaitu berupa sifat yang juga disebut dengan naat. Kemudian yang kedua, bentuk daripada naib maf'ul mutlak itu berupa adad atau berupa bilangan. Seperti ketika kita mengatakan doroba zaidun bakron thalatha dorbatin. Doroba memukul zaidun siapa Zaid, bakron kepada Bakar, thalatha dorbatin dengan 3 kali pukulan. Zaid memukul Bakar dengan 3 kali pukulan. Di sini thalatha dorobatin dibaca nasab karena sebagai maf'ul mutlak. Maka terlihat bahwa seolah-olah antara amilnya, yaitu berupa lafaz doroba, dengan maf'ul mutlaknya tidak sama. Padahal sesungguhnya lafaz thalatha ini bukanlah maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Maf'ul mutlak yang sesungguhnya itu adalah lafaz dorbatin yang bentuknya adalah berupa masdar. Jadi asalnya adalah doroba zaidun bakron dorbatan. Doroba memukul zaidun siapa Zaid, bakron kepada Bakar, dorbatan dengan 1 kali pukulan, di mana bentuk daripada masdarnya itu adalah berbentuk masdar marroh yang di akhirnya ditambah dengan tak marroh. Jadi pada asalnya adalah dorban, kemudian ditambah dengan tak marroh untuk menunjukkan berapa kali pekerjaan itu dilakukan, maka menjadi dorbatan, 1 kali pukulan. Jadi asalnya adalah doroba zaidun bakron dorbatan. Selanjutnya, karena yang diinginkan itu adalah 3 kali pukulan, bukan 1 kali pukulan, maka diberilah adat, diberilah bilangan, yaitu berupa lafaz thalatha. Sehingga posisi daripada lafaz dorbatan yang merupakan maf'ul mutlak sesungguhnya itu bergeser setelahnya adat, sehingga nanti posisinya sebagai mudhof ilaih yang harus dibaca jer. Maka jadilah doroba zaidun bakron thalatha dorbatin. Jadi thalatha di sini dinasobkan karena posisinya menempatin di tempat asal dari maf'ul mutlak tersebut, sehingga dia pun dibaca nasab. Sementara maf'ul mutlaknya di sini dibaca jer karena posisinya sebagai mudhof ilaihnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa antara maf'ul mutlak dengan amilnya di sini sudah sama, yaitu doroba dengan dorbatan atau dorbatin. Kemudian yang ketiga adalah berupa lafaz kullun atau lafaz ba'dun. Jadi lafaz kullun atau lafaz ba'dun itu nantinya adalah sebagai naib dari maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Kita ambil contoh seperti lafaz darabtu zaidan kulla darbin atau darabtu zaidan ba'da darbin.
Darabtu memukul siapa aku Zaidan kepada Zaid kulla darbin dengan sepenuh pukulan. Atau darabtu Zaidan, darabtu memukul siapa aku Zaidan kepada Zaid ba'dha darbin dengan setengah pukulan. Di sini kita perhatikan lafadz kulla dan lafadz ba'dha dinasobkan sebagai maf'ul mutlak, sedangkan amilnya adalah berupa lafadz daraba, yang seolah-olah antara amil dengan maf'ul mutlaknya di sini tidak sama. Padahal sesungguhnya lafadz kullun ataupun lafadz ba'dun ini bukanlah maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya sebagai maf'ul mutlak itu adalah lafadz darbin yang posisinya sudah ditempatin oleh kullun atau ba'dun tersebut. Asalnya adalah darabtu Zaidan darban. Selanjutnya lafadz darban di sini posisinya ditempatin oleh kulun ataupun ba'dun, dan lafadz darbun bergeser menjadi mudhof ilaih yang dibaca jer. Maka jadilah darabtu Zaidan kulla darbin dan darabtu Zaidan ba'da darbin. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara amil dengan makmulnya, yaitu dengan maf'ul mutlaknya, ini sudah sama baik dalam segi lafadz maupun dalam segi maknanya. Kemudian yang keempat adalah terkadang naib daripada maf'ul mutlak itu berbentuk dhamir. Jadi berupa dhamir, di mana dhamir itu nanti maknanya kembali kepada masdar. Kita ambil contoh seperti lafadz adribu Zaidan darban syadidan, ma darabtuhu ahadan ghairahu. Adribu Zaidan, adribu akan memukul siapa aku Zaidan kepada Zaid darban syadidan dengan pukulan yang keras. Ma darabtuhu yang tidak pernah memukul siapa aku hu dengan pukulan yang keras itu ahadan kepada seorang pun ghairahu yang selain Zaid. Aku akan memukul Zaid dengan pukulan yang keras, di mana pukulan itu tidak pernah aku lakukan kepada seorang pun selain kepada Zaid tersebut. Di sini kita perhatikan lafadz darabtuhu. Terdapat dhamir, di mana dhamir ini dapat dikatakan sebagai naib dari maf'ul mutlak. Karena bentuknya bukanlah berbentuk masdar, melainkan dia berbentuk dhamir. Namun makna daripada dhamir hu ini kembali kepada masdar, yaitu kembali kepada lafadz darban syadidan. Sehingga di sini dapat dikatakan sebagai naib dari maf'ul mutlak yang i'rabnya pun dalam keadaan nasab. Jadi ma darabtuhu yang tidak pernah memukul siapa aku hu dengan pukulan yang keras itu ahadan kepada seorang pun ghairahu yang selain Zaid. Jadi ini dikatakan dengan naib maf'ul mutlak karena memang bentuknya tidak berupa masdar, namun dia memiliki makna yang kembali kepada masdar. Kemudian yang kelima adalah berupa isim isyarah. Kita ambil contoh seperti lafadz aktubu ad-darsa, tilka al-kitabata. Aktubu darsa, aktubu akan menulis siapa aku ad-darsa kepada pelajaran, tilkal kitabata dengan tulisan itu atau dengan tulisan yang seperti itu. Katakanlah di sini terdapat buku pelajaran, di mana dalam buku pelajaran ini terdapat hal-hal yang harus kita catat kembali. Dan tulisan yang ada di dalam buku ini sangat bagus dan rapi serta unik sekali karena menggunakan gaya tulisan yang sangat menarik. Selanjutnya kita mengatakan aktubud darsa tilkal kitabah.
aku akan menulis pelajaran yang ada di dalam buku ini dengan tulisan yang seperti ini, dengan tulisan yang sangat menarik dan sangat unik ini. Di sini terdapat isim isyarah, di mana isim isyarah itu mahalnya dalam keadaan nasab sebagai maf'ul mutlak. Dengan demikian seolah-olah antara maf'ul mutlak dengan amilnya ini tidak sama, baik dalam segi lafadz maupun dalam segi maknanya. Padahal sesungguhnya bukanlah lafadz tilka ini yang menjadi maf'ul mutlak, melainkan musyar ilaih yang terletak setelah isim isyarah itulah yang menjadi maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Di mana lafadz al-kitabah dengan lafadz aktubu ini memiliki kesamaan dalam segi lafadz dan maknanya. Oleh karena itu, status daripada tilka ini bukanlah sebagai maf'ul mutlak yang sesungguhnya, melainkan dia sebagai naib dari maf'ul mutlak. Jadi pada asalnya adalah aktubud darsa kitabatan. Aktubu menulis siapa aku, ad-darsa kepada pelajaran, kitabatan dengan menulis sungguh. Selanjutnya diberilah lafadz kitabah ini dengan isim isyarah, maka posisi daripada kitabah ini pun bergeser menjadi mudhof ilaih. Jadilah isim isyarah ini menempati di tempatnya maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Jadi ini bentuk daripada naib maf'ul mutlak yang berupa isim isyarah. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya berupa kalimat isim, di mana kalimat isim itu merupakan alat atau media untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti lafadz darabtu al-lissa sauton. Darabtu memukul siapa aku, al-lissa kepada pencuri itu, sauton dengan cambuk. Aku memukul pencuri itu dengan cambuk. Di sini lafadz sauton dibaca nasab karena berposisi sebagai maf'ul mutlak, yang seolah-olah antara lafadz sauton dengan amilnya yaitu berupa lafadz doroba ini tidak sama. Padahal sebenarnya terdapat maf'ul mutlak yang sesungguhnya yang dibuang di dalam penulisan ini. Takdirannya adalah darabtul lissa dorban bisauti. Darabtu memukul siapa aku, al-lissa kepada pencuri itu, dorban dengan benar-benar memukul, bisauti dengan cambuk. Jadi sauton di sini adalah merupakan kalimat isim yang digunakan sebagai alat untuk melakukan sesuatu, yaitu digunakan untuk mencambuk. Jadi maf'ul mutlak yang sesungguhnya adalah lafadz dorban, di mana lafadz dorban ini antara makna dan lafadznya sama dengan amilnya. Selanjutnya lafadz dorban ini dibuang dan lafadz saut ini menempati di tempatnya lafadz dorban. Jadilah dia dibaca nasab sebagaimana maf'ul mutlak. Jadi statusnya hanyalah sebagai naib saja dan bukanlah sebagai maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Kemudian yang ketujuh adalah ada kalanya maf'ul mutlak itu berupa masdar. Namun masdar ini berasal dari kalimat fi'il yang lain yang tidak sama dengan amilnya, namun tetap memiliki makna yang sama. Jadi ini terdapat kesamaan dalam segi makna dengan amilnya. Kita ambil contoh seperti tadi, yaitu lafadz jalastu qu'udan. Jalastu duduk siapa aku, qu'udan dengan benar-benar duduk sungguh. Aku benar-benar duduk. Menurut sebagian ulama, lafadz qu'udan ini bukanlah sebagai maf'ul mutlak, namun sebagai naib dari maf'ul mutlak, karena secara lafadz antara amilnya yaitu berupa lafadz jalasa dengan lafadz qu'udan itu sendiri tidak memiliki aslul wahid atau akar kata yang sama, sekalipun keduanya ini memiliki kesamaan dalam segi makna. Jadi sebagian ulama manakala lafadznya tidak sama tetap dianggap sebagai naib dari maf'ul mutlak, bukanlah sebagai maf'ul mutlak. Namun menurut jumhur lafadz qu'udan ini masih tetap dianggap sebagai maf'ul mutlak
karena memang memiliki kesamaan dalam segi makna sekalipun lafadznya tidak sama. Kemudian yang ke-8 adalah ada kalanya naib maf'ul mutlak itu berupa isim tafdil, di mana posisi daripada isim tafdil tersebut menempatin di tempatnya maf'ul mutlak. Kita ambil contoh seperti lafadz ahsantu Zaidan ahsanal ihsan. Ahsantu berbuat baik siapa aku, Zaidan kepada Zaid, ahsanal ihsan dengan sebaik-baik perbuatan. Di sini pada asalnya adalah ahsantu Zaidan ihsanan. Aku berbuat baik kepada Zaid dengan benar-benar berbuat baik. Makna bebasnya adalah aku benar-benar berbuat baik kepada Zaid. Selanjutnya terdapat isim tafdil yang didahulukan dari masdarnya untuk menunjukkan makna tafdil, bahwa perbuatan baikku terhadap Zaid adalah sebaik-baik perbuatan. Maka lafadz ahsan ini pun dibaca nasab karena menempatin di tempat maf'ul mutlak, sedangkan maf'ul mutlak ya sesungguhnya itu dibaca jar sebagai mudhof ilaih dari isim tafdil tersebut. Jadi ahsan ini dibaca nasab sebagai naib maf'ul mutlak, bukan sebagai maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kalanya naib maf'ul mutlak itu berbentuk jumlah yang nantinya ditakwil dengan makna masdar. Kita ambil contoh seperti lafadz fa'altu kama amartani. Fa'altu telah mengerjakan siapa aku, kama amartani sebagaimana telah memerintahkan siapa engkau ni kepadaku. Aku telah mengerjakan sebagaimana yang telah engkau perintahkan. Di sini lafadz ma amartani adalah merupakan jumlah fi'liyah yang posisinya menempatin di tempatnya maf'ul mutlak yang sesungguhnya, sehingga jumlah ini dapat dikatakan sebagai naib maf'ul mutlak. Jumlah ini adalah jumlah yang sudah ditakwil masdar, di mana amarta yang merupakan jumlah fi'liyah ini ditakwil masdar dengan ma masdariyah. Jadi takdirannya adalah fa'altu fi'lan ka amrika li. Fa'altu telah mengerjakan siapa aku, fi'lan dengan benar-benar mengerjakan, ka amrika seperti perintahmu, li kepadaku. Aku benar-benar telah melakukan sebagaimana perintahmu padaku. Jadi maf'ul mutlak yang sesungguhnya ini adalah lafadz fi'lan, yang mana lafadz dan maknanya ini sama dengan amilnya. Sementara lafadz amrikali ini adalah merupakan takwilan masdar dari lafadz kama amartani. Ini adalah beberapa bentuk dari naib maf'ul mutlak, di mana dia dibaca nasab sebagaimana nasabnya maf'ul mutlak. Lalu bagaimana dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan tadi? Kita kembali kepada pertanyaan yang berupa niat sholat. Usolli fardhu al-zuhri arba'a rokaatin. Pertanyaannya adalah, apakah lafadz fardhu dan lafadz arba'a rokaatin ini adalah merupakan maf'ul mutlak, di mana semuanya dibaca nasab. Sekarang kita perhatikan makna daripada niat sholat ini. Usolli sholat siapa aku, fardhu zuhri kepada sholat fardu zuhur, arba'a rokaatin yang 4 rokaat. Maka dari makna ini dapat kita ketahui bahwa lafadz fardhu ini dibaca nasab bukanlah sebagai maf'ul mutlak, melainkan sebagai maf'ul bih dari lafadz usolli. Jadi maknanya adalah usolli sholat siapa aku, fardhu zuhri kepada sholat fardu zuhur.
bukanlah sebagai maf'ul mutlak, sekalipun sama-sama dibaca nasab. Karena yang dibaca nasab bukan hanya sekedar maf'ul mutlak, namun terdapat banyak kedudukan kalimat yang juga dibaca nasab, termasuk diantaranya adalah maf'ul mutlak. Sementara untuk lafadz arba'a raka'atin ini lebih tepatnya bukan sebagai maf'ul mutlak, melainkan sebagai naib dari maf'ul mutlak. Lalu naib yang mana? Pada asalnya di dalam susunan ini terdapat maf'ul mutlak yang sesungguhnya yang dibuang, di mana takdirannya adalah usolli fardhu dhuhri sholatan dzata arba'a raka'atin. Jadi usolli sholat siapa aku fardhu dhuhri kepada sholat fardu duhur, sholatan dengan sholat dzata arba'i raka'atin yang memiliki 4 rakaat. Dari takdir ini maka yang menjadi maf'ul mutlak yang sesungguhnya itu adalah lafadz sholatan, sementara lafadz arba'i raka'atin ini pada asalnya adalah merupakan mudhof ilaih dari lafadz dzata yang kedudukannya sebagai naat dari lafadz sholatan. Jadi statusnya sebagai naib dari maf'ul mutlak yang berupa naat atau yang berupa sifat dari maf'ul mutlak yang sesungguhnya. Sehingga lafadz arba'ah di sini dibaca nasab sebagaimana maf'ul mutlak. Demikianlah pembahasan dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.